Baik, terima kasih semuanya. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang potensial untuk bulan Januari tahun depan ya. Jadi pada saat saya bahas hari ini hari Natal tanggal 25 Desember 2022. Jadi bagi umat Kristiani yang merayakan selamat hari Natal. Semoga selalu sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Dan berkatnya selalu melimpah, kita selalu diberkati. Amin. Kemudian saya lanjutkan untuk seasonality ya. Jadi saya akan bahasnya berdasarkan seasonality selama 5 tahun terakhir ya di bulan Januari. Jadi seperti biasanya saya akan bahas tujuannya itu kalau yang mau buy ya di akhir bulan kemudian hold sampai dengan bulan depannya pasang trailing stop atau stop loss, mudah-mudahan profit ya. Tapi sebelumnya saya tampilkan dulu statistiknya yang terakhir ya untuk bulan Desember ini ya yang saya bahas di akhir November. Kira-kira sebelumnya bagaimana dan juga bulan-bulan sebelumnya bagaimana, apakah masih bisa digunakan ke depannya strategi untuk seasonality, saya akan bahas ya, terutama untuk yang bulan depan ya. Sekarang kan mendekati akhir tahun. um, saya lihatkan dulu untuk PowerPoint, untuk Excel worksheet-nya sebentar ya. Jadi ini adalah saham-saham yang akan kita bahas nanti ya. Memang agak banyak ya. Ini Januari untuk 2023 ya. Jadi berdasarkan seasonality yang 5 tahun terakhir di bulan Januari, ini saya akan bahas 14 saham ya untuk video ini. Tapi sebelumnya saya perhatikan untuk di bulan Desember, kalau kita perhatikan ini memang yang saya bahas di bulan Desember itu yang saya highlight ini ya, yang kasih background abu-abu. Nah itu kalau kita perhatikan ada 9 saham yang saya bahas, tapi dari 9 saham itu yang berhasil profit hanya 2 saham aja ya. Kalau misalnya strateginya kita buy-nya menjelang penutupan akhir bulan November, kemudian kita pasang trailing stop atau stop loss di bulan Desembernya, jadi yang profit hanya 2 aja dari 9, itu sebelumnya ya. Yang kira-kira break even point ini yang warna hijau ini ya, Begas, BBNI, BBRI ya. Memang dia naik sedikit lah. Ya kurang lebih saya anggap itu break even point lah ya, BEP ya. Karena nggak naik juga, nggak banyak naiknya, juga turunnya masih belum dalam juga ya, tapi dia masih ada harapan karena ini masih belum akhir Desember ya, memang tinggal beberapa bulan ya. Tapi kalau yang sudah pakai strategi yang baiknya di akhir bulan dan jualnya di sekitar awal bulan harusnya sudah jual, tapi ini memang gagal ya untuk di bulan Desember. Tapi kita jangan terlalu kaku kalau misalnya Desember ini gagal. Wah Pak Sunar, nanti di bulan Januari ya berarti sudah gak cocok lagi tuh strategi seperti itu. Ya memang ini nggak bisa dikatakan 100% nggak bisa, karena dia bukan berdasarkan analisa teknikal, dia berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi selama 5 tahun terakhir ya, seperti itu ya. Jadi strateginya buy and hold, saya lihatkan dulu yang November ya. Jadi yang November sebelumnya, yang saya bahas di akhir Oktober ya, untuk November berarti ya, itu dari 11 saham, yang gagal hanya 2 aja ya, yang lainnya berhasil. Jadi winning rate-nya bagus. Kemudian yang Oktober, kalau kita lihat, ini kembali ya, yang winning dari 12 saham yang saya bahas, yang gagal cuma 1 ya, jadi bagus ya. September, kalau kita lihat yang saya bahas 11, yang gagal 2 ya, itu sebelumnya ya. Jadi seasonality September itu saya bahasnya akhir Agustus ya, akhir Agustus untuk September ya. Jadi winning rate-nya masih bagus. Ini Agustus kalau kita perhatikan dari 10 saham yang saya bahas, yang gagal 4 ya, tapi yang 6 ini berhasil. Jadi kalau kita lihat Agustus, September, Oktober, November, winning rate-nya bagus. Memang ada yang gagal tapi kebanyakan win ya. Tapi untuk Desember ini banyak yang gagal itu Pak Sunar, yang berhasil hanya 2 aja. Ya memang nggak 100% ya. Cuma berdasarkan statistik itu kita bisa mengambil kira-kira acuan ya, seperti itu ya. Apakah probabilitasnya bagus atau tidaknya ke depannya. Itu strateginya. Jadi untuk seasonality biasanya strateginya kita belinya menjelang penutupan hari terakhir di bulan tersebut ya. Jadi untuk Januari untuk Desember ya berarti akhir ya. Menjelang penutupan kalau kita buy ya kan, jualnya di bulan depannya ya, awal-awal bulan depan. Jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya. Jadi kalau dapat 1-2%, kalau misalnya gagal 2% ya kita pasang trailing stopnya. Itu strateginya. Tapi berdasarkan seasonality ya, bukan berdasarkan analisa teknikal atau fundamental, enggak. Ini berdasarkan statistik ya. Filenya nanti akan saya berikan passwordnya. Ini memang saya password. Kenapa saya password? Karena saya nggak mau
orang yang nggak punya hak untuk melihat ya, karena dia nggak menonton video ini. Untuk mendapatkan file ini, passwordnya adalah Rich Santa ya. Ini sudah saya ketikkan di sini, huruf kecil semua. Jadi enter 2 kali ya. Ini filenya akan saya berikan. Mungkin Anda yang mau lihat saham-saham yang Anda punyai ya. Ini memang mix campur dengan indeks ya. Jadi jangan bingung. Ini banyak sekali, ada 14 ya. Jadi saya bahas langsung untuk ke sahamnya ya. Bentar. Nah, yang pertama saya bahas adalah untuk saham Harum ya. Jadi kalau Harum ini yang tadi saya lihatkan ya, saya nggak ganti-ganti lagi karena nanti pusing ya. 100% naik di bulan Januari 5 tahun terakhir dengan average-nya 30,6% kenaikannya ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira apakah akan naik lagi Pak Sunar ya? Kita lihat aja trennya untuk Harum ya. Yang terakhir kalau kita perhatikan untuk Harum ini dia masih cenderung konsolidasi atau sideways ya. Dari bottomnya sebelumnya dia turun sampai dengan awal November dia mulai rebound naik. Nah, ini memang MA20-nya masih lumayan bagus ya, masih mendatar tapi harganya masih di bawahnya. Jadi kalau mau buy ya Anda sebenarnya sih boleh aja. Lebih bagus kalau mau tunggu ya naik ke atas 1.700 kita buy ya. Tapi kalau berdasarkan strategi statistik seasonality, jadi buy-nya nanti ya menjelang penutupan akhir tahun di bulan Desember hari terakhir ya menjelang penutupan. Anda mau buy silakan, tapi jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss untuk tahun depan. Jadi trailing stopnya sekitar 2% lah ya. Seperti itu ya. Kalau gagal ya kita pasang stop lossnya ya sekitar 5% ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sukses lagi. Memang sebelumnya seasonality-nya Agustus, September, Oktober, November bagus. Desember 1 bulan aja yang gagal ya. Mungkin Desember ini lesu ya untuk tahun ini. Tapi jangan patah semangat, tapi belum tentu berhasil juga ya. Yang penting pasang trailing stop lah, stop loss ya, seperti itu ya. Oke, untuk Harum cukup ya kurang lebih ya. Kemudian untuk berikutnya untuk BBRI. BBRI kalau kita lihat dari seasonality-nya 100% naik di bulan Januari selama 5 tahun terakhir. Jadi 5 Januari terakhir dia naik, rata-rata kenaikannya 1,77% ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk BBRI ini uptrend-nya masih cukup bagus, dia testing MA20-nya. Jadi kalau mau buy boleh aja, ini masih bagus. Intinya ya untuk BBRI selama dia masih bertahan di atas 4.700 dia bagus ya. Area buy saya gambarkan sebelumnya sekitar 4.700 4.750. Jadi yang ikutin channel saya harusnya sudah buy ya. Testing MA20 ya. Saya sering sebutkan. Ini memang testing MA20 lagi dan MA20 sebelumnya sudah dites lagi di sini, dia rebound tapi dia testing lagi di sini ya. Selama ini masih cukup bagus uptrend-nya. Jadi strateginya masih tetap sama, buy-nya di hari terakhir ya, sebelum penutupan bulan dan juga penutupan tahun ya. Kemudian kita jualnya tahun depan. Mudah-mudahan aja sukses. Pasang trailing stop dan stop loss disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBHI ya. Ya, kalau kita perhatikan untuk BBHI ya, dari filenya itu statistiknya 80% naik ya di bulan Januari dengan kenaikan rata-rata 30,83% ya. Itu untuk BBHI. Nah, untuk BBHI ini kalau kita lihat dia gagalnya hanya di bulan Januari tahun 2020 ya, dia merah ya. Tapi yang lain-lainnya dia kenaikannya tinggi ya. 2022 dia naik tinggi, 2021 dia naik tinggi, yaitu wajar aja sentimen batubara ya. 2018 dia juga naik tinggi, 2019 dia naiknya 2,78% ya untuk Harum ya, kurang seperti itu. Tapi 2020 aja yang gagal 7,69% dia turunnya. Jadi probabilitasnya 80%. Nah, memang saat ini dia masih downtrend di bawah. Ini memang sideways ya, tapi dia sideways-nya dia resiko downtrend-nya. Jadi kalau mau buy boleh aja berdasarkan statistik ya. Bukan saya mengajari beli saham downtrend enggak ya. Jadi kalau mau beli di akhir tahun, akhir bulan ya, sebelum penutupan. Kemudian jualnya awal bulan depan ya. Jadi pasang trailing stop dan stop loss. Memang ini masih belum buy ya, masih cenderung downtrend walaupun dia cenderung masih sideways di sini, masih resiko. Jadi buy-nya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Oke, berikutnya untuk BRMS kalau kita lihat dari statistiknya 80% naik dengan kenaikan rata-rata 26,25% ya untuk BRMS. Jadi BRMS ini dia gagalnya di tahun 2020 juga, penurunannya sekitar 4,55%. Tapi kalau di rata-rata dia masih lumayan ya, kenaikannya rata-ratanya sekitar sebentar ya, saya lihatkan itu sekitar 26,25% ya di rata-rata 5 tahun terakhir ya. Nah, apakah akan naik lagi untuk BRMS ya? Kalau kita perhatikan ini masih cenderung lesu turun ke bawah. Jadi secara teknikal dia masih belum buy. Buy-nya memang harus tunggu naik ke atas 170. Tapi secara seasonality
kalau kita bayar di akhir bulan ya, jualnya bulan depan ya, kalau berdasarkan seasonality dia kemungkinan besar bisa naik ya seperti itu ya, paling nggak 2% lah ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan sini masih downtrend, yang mau buy berdasarkan seasonality boleh aja, tapi jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak mengajarkan beli saham downtrend, enggak, ini berdasarkan seasonality atau statistik, bukan berdasarkan teknikal, bukan berdasarkan fundamental ya. Jadi strateginya beda ya, jadi jangan salah paham. Mau cukup. Berikutnya untuk INKP. INKP kalau kita perhatikan untuk statistiknya di bulan Januari ya, sebentar. Tekim dulu ya, urutannya biar urut ya. Tekim itu 24,27% rata-rata kenaikannya selama 5 tahun terakhir di bulan Januari, dengan persentase probabilitasnya 80% ya, naik ya. Secara statistik ya, hanya satu bulan aja satu kali yang dia gagal ya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan untuk Tekim, dia gagalnya selama 5 tahun terakhir di bulan Januari. Sebentar, untuk Tekim dia gagalnya di bulan 2022 ya, dan 2020. Jadi 80% ya persentasenya kurang lebih ya. Apakah masih bisa naik lagi? Kalau kita perhatikan di sini yang terakhir untuk Tekim ya, dia masih cenderung downtrend. Ini downtrendnya masih cukup kuat ya. MA20 mengarah ke bawah dan juga ini harganya masih di bawahnya. Secara teknikal kalau mau buy, amannya memang harus tunggu naik ke atas 7625 ya. Ini area buy weakness yang saya gambarkan. Tapi kalau Anda mau buy berdasarkan strategi seasonality, jadi buy-nya di hari terakhir ya, sebelum penutupan bulan terakhir ya, jualnya di awal tahun depan ya, atau awal bulan depan ya, kemungkinan besar 80% berdasarkan statistik dia naik. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya naik, belum tentu kali ini berhasil juga. Tapi ya gitulah strateginya. Yang penting pasang trailing stopnya dan stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk Tekim. Oke, berikutnya untuk INKP. INKP kalau kita perhatikan 80% juga kenaikannya, probabilitasnya selama 5 tahun terakhir ya, yang sudah terjadi. Kenaikannya 21,4%. Jadi untuk INKP kurang lebih hampir sama dengan Tekim ya. Jadi masih satu grup. Jadi kalau misalnya Anda mau bagi INKP atau Tekim, saya sih lebih suka INKP ya. Tapi terserah ya. Pilih salah satu aja. Yang gagalnya di sini bulan Januari 2022 dan Januari 2020. Jadi kalau di rata-rata dia masih naik ya, seperti itu ya. Average-nya masih lumayan, sekitar 18,94% ya, atau 21,4% ini ya kalau kita hitung dari rata-rata penutupannya ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja naik. Tapi kalau kita perhatikan INKP ini juga masih cenderung lesu. MA20-nya mengarah ke bawah. Ini area buy and weakness yang sudah pernah saya bahas, ada dua ya, 9275 dan 8725. Buy and weakness itu artinya kalau turun kita jangan langsung buy, kita belinya kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Jadi tunggu naik ke atas 9275 atau pakai strategi seasonality, belinya di hari terakhir ya, di bulan terakhir sebelum penutupan, jualnya ya di bulan depannya. Mudah-mudahan naik juga ya. Secara statistik memang dia 80% naik ya, apa yang sudah terjadi ya di bulan Januari selama 5 tahun terakhir. Apakah akan terulang lagi? Kita nggak akan pernah tahu lah, pastinya nggak tahu ya. Mau coba silakan, jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Oke, berikutnya untuk Medco. Medco kalau kita perhatikan, bentar, Arto ya urutannya ya. Saya nggak tahu kok kenapa urutannya ini agak mess up ya. Untuk Arto kalau kita perhatikan ini masih strong downtrend-nya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya resikonya besar, tapi kalau berdasarkan statistik selama 5 tahun terakhir, 80% dia naik ya, dengan kenaikannya rata-rata 18,43%. Apakah akan naik lagi Pak Sunar? Ya nggak tahu pasti ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau dari trennya dia masih belum buy ya, seperti itu ya. Nah di sini nggak tahu, ini datanya mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau saya lihat, oh ya, sebentar ya. Jadi untuk Arto dia 80%, rata-rata kenaikannya juga lumayan. Yang penting di sini kalau kita perhatikan ini downtrend ya. Jadi kalau mau buy ini masih risiko. Tapi kalau Anda mau pakai strategi seasonality, buy-nya di akhir terakhir menjelang penutupan, jualnya di bulan depannya besoknya ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya. Jadi stop loss-nya bisa Anda pasang di low terdekatnya di 3590 yang di sini ya. Kalau dia masih bertahan di atasnya, atau maksimum stop loss-nya di 3290. Yang penting adalah
pasang trailing stop dan stop loss ya. Ini bukan sesuatu yang pasti, enggak, bukan analisa teknikal, saya ulang lagi, bukan fundamental, berdasarkan statistik 5 tahun terakhir apa yang sudah terjadi. Ya mudah-mudahan terulang kembali, dia probabilitasnya masih bagus. Tapi ini trennya masih strong downtrend. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Medco ya. Jadi supaya urut aja berdasarkan file yang saya berikan nanti ya. Medco dia 80% naik dengan kenaikan 16,75% kurang lebih ya. Coba saya lihatkan di sini. Medco dia satu bulan gagal ya 18,44% ya. Tapi nggak tahu ini statistiknya kok berbeda ya. Saya coba lihat ya. Untuk yang Medco soalnya sedikit berbeda antara yang saya punya datanya dengan yang di Stockbit ya. Jadi untuk seasonality ini Anda bisa menggunakan Stockbit juga. Datanya saya coba cek dulu ya kok berbeda ya. Saya pastikan 2020. Jadi untuk Medco ini 2022 dia naik Januari ya. 2021 dia naik juga, 2020 dia turun ya. Turunnya dalam ya 2020 ya, 18,5% ya. Kemudian 2019 dia naik tinggi 47,45%. 2018 Januari dia 39,33% ya. Jadi kurang lebih benar ya statistiknya ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini untuk Medco ini dia masih bentar saya balikan ke chartnya, masih cenderung sideways ya. Range-nya lumayan lebar ya, antara 1000 sampai dengan 1200. Jadi kalau mau buy boleh aja. Jadi buy-nya kalau berdasarkan statistik menjelang penutupan akhir bulan ya. Hari terakhir sebelum tutup bulan itu ya. Kita buy, pasang trailing stop dan stop loss. Ya mudah-mudahan dia akan naik lagi karena statistiknya dia masih cukup menarik ya seperti itu ya untuk Medco. Oke, berikutnya untuk BHIT ya. Sebentar. Saya coba dulu untuk BHIT. Saya lihatkan 80% naik dengan rata-rata kenaikannya 11,05 ya untuk BHIT ya. Jadi ini memang masih resiko ya untuk BHIT ya. Karena dia masih ke bawah arahnya, memang cenderung sideways, tapi ini masih di bawahnya 59 ya. Sebelumnya dia bertahan di atas 59 sideways, ini masih resiko turun. Jadi kalau untuk BHIT ini saran saya sih kalau mau buy boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Jadi menjelang akhir tahun, akhir bulan ya, kemudian Anda jualnya untuk bulan depannya, mudah-mudahan dia sesuai dengan probabilitasnya, dia kemungkinan besar naik ya untuk BHIT. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Berikutnya untuk bull, ini MA20-nya masih mengarah ke atas, sejauh ini masih cukup menarik ya, selama di atasnya 180 ya. Kalau mau buy berdasarkan seasonality, jadi buy-nya menjelang penutupan hari terakhir, itu 80% naik dengan kenaikan untuk bull ya. Bentar, 12,68 kurang lebih ya, seperti itu ya, rata-rata ya. Sebentar saya lihatkan dulu. Ya, jadi probability-nya memang 80%-an. Dia kalau kita perhatikan di sini, sebentar, berdasarkan grafiknya dia masih mengarah ke atas ya, MA20-nya seperti saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau mau buy silakan. Ini MA20-nya sudah dites ya, dia sudah berhasil rebound mantul ke atas. Jadi belinya menjelang penutupan di hari terakhir ya, ya jualnya di bulan depannya ya, sambil pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Ya kurang lebih sih cukup ya. Oke, setelah bull berikutnya adalah untuk era kalau kita perhatikan strong downtrend ya. Nah Pak Sunar, ini memang setelah trennya downtrend ini, apakah mungkin dia akan mantul ke atas? Berdasarkan statistiknya ya, kalau kita lihat ini sebenarnya nggak tahu, data saya ini mungkin ada sedikit error atau gimana, nanti saya coba cek ulang ya, karena kalau saya lihat di Stockbit kok agak sedikit berbeda datanya. Sebentar ya.
Ya, dia kurang lebih 60% ya kalau di aplikasi Stockbit-nya ya. Bentar saya lihat untuk bulan Januari dia merah. Ya, betul 60% ya jadi sebenarnya ya. Ini masih strong downtrend, tapi kalau yang mau buy menjelang akhir bulan, hari terakhir ya, Anda mau buy boleh, jangan lupa pasang stop loss-nya di 376 kurang lebih di sini ya. Swing low yang terdekatnya di sini yang sebelumnya ya 376. Kalau turun lagi buy itu lebih baik jual dulu ya, kurang lebih seperti itu untuk ERA. Oke, kemudian berikutnya untuk ELSA ya. ELSA kalau kita lihat di sini probability-nya juga sama, kurang lebih di sini. Nah ya, boleh dikatakan 60% ya, karena bulan Januari 2022 dia 0,00 ya seperti itu ya. Jadi kalau dari statistiknya untuk Elsa dia memang sekitar 60% sampai 80% ya. Ini masih turun ke bawah, downtrend ya, masih arahnya MA20 masih mengarah ke bawah. Tapi dia lumayan bagus tertahan di 306 ya. Dia belum sampai turun banyak itu, jadi kalau mau buy boleh aja. Jangan lupa pasang stop loss-nya di 306 atau yang swing low terdekatnya di sini di 310 ya. Jadi Elsa ini masih cukup menarik kalau mau buy weakness. Jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Jadi untuk tahun depan Januari seasonality masih cukup menarik. Ya kurang lebih seperti itu, cukup ya. Berikutnya untuk Cepin, masih sideways lama. Ini sering saya bahas juga 5.600 sampai dengan 6.000. Mau tembus dia gagal turun lagi. Ini berapa kali nih ya? 1, 2, 3 turun lagi. Ini keempat kali dan terakhir juga turun lagi Pak Sunar. Tapi kalau kita perhatikan ini masih cukup menarik ya. Kalau dia breakout lagi di atas 6.000, kalau mau buy atau average up bagi yang sudah punya boleh aja ya. Jadi yang berdasarkan seasonality buy-nya di akhir hari terakhir ya. Kemudian jualnya di bulan depannya awal-awal bulan ya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan berhasil. Kalau dilihat dari statistiknya, kalau dari aplikasi Stockbit ya, sebentar ya saya lihatkan Cepin ya, itu dia 80% naik yang gagal di bulan Januari 2021, dia turunnya dalam ya 11,88%. Itu di bulan Januari dia turunnya 2021 ya minus 11,88%. Yang lainnya dia naiknya lumayan, yang paling banyak naiknya tinggi di bulan Januari 2018 ya, naiknya 15%-an. Kurang lebih seperti itu. Kalau di rata-rata sekitar average-nya ya ini sekitar 2,75an ya. Tapi ini agak sedikit berbeda dengan aplikasi saya ya 6,91. Nanti saya coba cek ulang ya data yang saya berikan ya. Kalau sudah saya betulkan nanti saya post di YouTube ya seperti itu ya. Linknya saya infokan di video deskripsi di bawah ini ya. Passwordnya Rich Santa ya. Itu untuk Elsa, untuk Cepin ya. Oke, berikutnya untuk oh ya betul sih itu Cepin 1,4 ya. Kurang lebih ya. Maaf ya, ini agak error ya. Berikutnya untuk SCMA ya. Bentar. Yang terakhir ya. Jadi ini masih strong downtrend ya. Nah, apakah Januari nanti bakalan technical rebound ya? Anda mau spekulasi buy ya boleh aja. Asalkan di sini Anda pasang stop loss-nya di 200 ya di sini ya. Atau swing low ya di sini 198 ya. Jadi kalau turun di bawah 198 lebih baik jual dulu semuanya ya. Atau kalau menggunakan strategi seasonality belinya di hari terakhir ya. Sebelum penutupan beli, kemudian pasang trade stop atau stop loss yang untuk bulan depannya. Yang mudah-mudahan aja naik. Tapi secara technically masih belum buy ya, masih strong downtrend ya jangka pendeknya ya, walaupun dia masih tertahan di ini kurang lebih memang area supportnya ya. Sebelumnya turun di bawahnya nggak lama lagi dia report ya, rebound ya 204 ya. Tapi kita jangan terlalu kaku juga, bukan berarti kalau kita buy sekarang pasti rebound dapat lumayan Pak Sunar. Ini kan kalau kita lihat selama bertahan di atas 204 ya, dia bisa naik sampai 250-an di sini ya. Lumayan profitnya ya seperti itu ya, 20% lebih. Nah, apakah akan terulang kembali ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Yang penting di sini pasang trading stop atau stop loss ya. Jadi ini saya perlihatkan untuk datanya ya seperti itu ya. Bentar ya. Saya ganti dulu. Jadi ini nanti saya berikan linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Nanti saya coba cek ya, karena saya cek kok
ada beberapa yang berbeda datanya di aplikasi Stockbit ya. Tapi kurang lebih persentasenya sama lah ya seperti itu ya. Jadi nanti Anda cek ulang ya. Kalau misalnya datanya error, saya coba dulu ya. Saya lihat apakah memang aplikasinya error atau sesuatu yang salah. Karena sebelumnya sih datanya cocok ya seperti itu ya. Nggak tahu ini kok yang di Januari ada beberapa perbedaannya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Sekian ya. Bentar ya, saya nyalakan. Jangan lupa subscribe ya kalau yang belum subscribe ke channel Saham Profit. Kemudian saya hanya mengingatkan aja, memang selalu banyak ya penipuan yang menggunakan nama saya Sunar Susanto, kemudian nama grup saya komunitasnya Saham Profit gitu ya. Katanya menipu, menawarkan titip dana 1 juta, kemudian dalam 1 minggu atau 1 hari bisa balik 50%. Itu bohong ya. Jadi mereka memang tujuannya menipu, bukan investasi. Tapi dia mengatasnamakan investasi forex ya. Katanya dia 1 hari bisa untung 100%, 50% gitu ya. Nawarkan iming-iming titip dana. Memakai nama saya Sunar Susanto. Kalau di Telegram itu picture profilnya persis nama saya. Nama saya sama, kemudian gambarnya juga sama, dia copy and paste ya seperti itu ya. Jadi jangan tertipu ya seperti itu ya. Namanya sama, grupnya pakai grup yang sama, membernya banyak, bahkan ada yang lebih banyak dari member asli saya ya. Tapi mereka tujuannya menipu, itu semuanya bohong semua. Membernya itu yang di dalam itu yang beri kesaksian itu palsu semua. Jadi jangan tertipu. Nggak ada istilahnya Anda titip dana 1 juta terus kemudian jadi 50% dalam 1 hari atau 1 minggu gitu ya. Kalau memangnya bisa seperti itu, ekonomi kita itu nggak jalan. Orang-orang nggak mau kerja. Ya titip dana aja, bim salah bim gitu ya, langsung dalam 1 hari naik gitu ya. Keuntungan bank, pabrik semuanya kalah semua ya, nggak ada yang mau jadi pekerja atau buruh ya. Jadi jangan tertipu, itu memang menipu tujuannya. Dia tekniknya menipu memang kecil-kecil ya, 1 juta, 5 juta gitu ya. Karena kalau misalnya korbannya itu lapor polisi, kalau nilainya biasanya di bawah 10 juta, itu prosesnya lama ya. Karena polisi bukannya nggak mau proses, karena banyak ya kasus yang ditangani penipuan, ditangani kepolisian itu banyak. Jadi memang yang penipu itu dia ada pengalaman banyak menipu ya. Jadi dia kecil-kecil, dia nawari 1 juta balik ke 1,5 juta, itu menipu pakai nama Sunar Susanto atau influencer yang lainnya gitu ya. Tapi herannya yang ketipu kok dia nggak mikir kalau namanya Sunar Susanto transfernya ke rekening lain kok mau aja gitu ya. Harusnya sih kalau dia memang ngakunya Sunar Susanto, kalau memang dia hebat ya, dalam arti sungguhan hebat, bisa sampai 50%, harusnya pakai nama dia sendiri, kan dia terkenal ya. Terkenal makin kaya raya ya seperti itu ya. Kenapa pakai nama orang lain ya? Pasti dia karena menipu ya seperti itu ya. Jangan sampai tertipu, itu namanya investasi bodong, nggak logik ya. Jadi kalau investasi itu harus ada izin dari OJK. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak ada izinnya, ya itu berarti pasti menipu ya seperti itu ya. Ada yang menggunakan nama PT transfernya ya seperti itu ya. Tapi itu nama PT-nya juga PT-nya PT bodong juga ya seperti itu ya. Jadi hati-hati, nggak ada istilahnya titip dana itu kalau nggak logik itu pasti ilegal. Pasti kalau nggak logik itu ilegal. Ya seperti itu ya. Cek apakah dia legal, apakah dia logik atau masuk akal ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Semoga tahun 2023 ya lebih baik seperti itu ya. Nah, sedikit mengenai resesi 2023, kita fokusnya di saham-saham yang ada di portfolio dan di watchlist ya. Jadi jangan terlalu takut resesi, inflasi tinggi dan sebagainya. Jadi tetap fokus kepada saham-saham yang Anda punyai. Kalau investasi ya Anda lihat fundamentalnya, kalau masih bagus ya Anda masih boleh hold. Kalau misalnya dirasa fundamentalnya menurun, kalau Anda mau keluar dulu atau pilih saham yang lainnya silakan ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu panik. Yang penting tetap sabar, fokus dan disiplinnya. Itu saran saya untuk tahun 2023. Sekian, terima kasih banyak.